prosesnya. Ini dia tugasnya adalah mengupdate nilai function yang tadi, J-nya tadi ya. Dia nanti akan mencapai nilai yang minimum atau misalkan kita batasi jumlah iterasinya berapa. Jadi kita bisa membatasi nilai M-nya atau J-nya. Jadi ini. Nah, ini dihitung iterasinya kita batasi 30. Iterasinya kita batasi 30. Nah, order itu yang M tadi. M itu kita tetapkan, misalkan kita menggunakan ordernya 2. Ya. Kemudian minimum improvement-nya itu perubahannya itu sebesar 0,01. Ini jumlah iterasi maksimumnya 30. Artinya kalau kita belum mencapai nilai ininya, selisih antara nilai function ini dengan nilai function yang sebelumnya itu masih lebih besar dari minimum improvement, maka dia tetap akan berhenti kalau maksimum iterasinya sudah tercapai 30. Jadi ini prosesnya sama, hampir mirip seperti Kamin ya, sedikit berbeda ya. Jadi pertama tetap kita rubah dulu I-nya menjadi bentuk vektor, lalu kemudian dihitung membership cluster ya. Mu IJ-nya itu mulai dari 1 sampai dengan setiap nilai ya. Jadi setiap nilai dari pixelnya itu kita hitung membership function-nya. Jadi banyak ya. Kita lihat seperti apa langkahnya. Nah, ini V-nya sama seperti tadi misalkan ya. Kemudian ya ini jadi mulai dari I-nya 1 sampai dengan M kali N. Jadi semua pixel. Nah, semua pixel itu kita hitung mu-nya. Mu-nya kita dapatkan secara random, nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nah, ini nggak kelihatan, saya tunjukkan. Nah, ini artinya derajat keanggotaan dari pixel 1 untuk ada di klaster 1, ini kan klasternya ada 4, 1, 2, 3, 4, itu derajat keanggotaannya adalah 0,2155. Kemudian yang kedua ini 0,24, artinya derajat keanggotaan pixel 1 ke klaster 2 itu 0,24. Sedangkan derajat keanggotaan pixel 1 ke klaster 3 itu 0,22. Derajat keanggotaan pixel 1, jadi ini pixel 1, ini pixel 2, ini pixel 3, ini pixel 4, pixel 5, pixel 6, ya, sesuai dengan urutan dari pixel di dalam image-nya. Dan ini derajat keanggotaan terhadap klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4. Ini semuanya dibangun, nilainya antara 0 sampai dengan 1. Di mula-mula dihitung secara random. Nah, kemudian di sini dilakukan proses iterasi sampai dengan jumlah maksimum iterasi. Ya, pertama dihitung pusatnya CJ tadi. CJ itu dengan menggunakan rumus ini. Ya, itu mulai dari J-nya adalah 1 sampai dengan K itu jumlah klaster. Maka kita nanti dapatkan pusat dari C1, pusat dari klaster 2, pusat dari klaster 3, dan pusat dari klaster 4. Pakai rumus yang di sini. Ya, sehingga kita dapatkan 3. Nah, kita dapatkan C-nya itu adalah ini.
Jadi klaster 1 pusatnya 145, klaster 2 pusatnya 145, sekian, 145, sekian, 145. Oke. Nah, setelah itu kita update nilai dari mu-nya ya dengan menggunakan distance. Ya, distance-nya itu adalah kita hitung dulu selisih antara pusat sama seperti Kamin tadi, kita hitung dulu pusat, selisih antara pusat dengan setiap nilai dari V-nya. Nah, sehingga kita dapatkan distance-nya. Nah, ini artinya pada pixel 1 jarak terhadap pusat 1 itu 13,0 ini, jarak terhadap pusat 2 ini, jarak terhadap pusat 3, ini jarak terhadap pusat 3. Nah, setelah itu dihitung fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya adalah ini. Nah, ini fungsi objektifnya. Ya, rumusnya ini kita hitung, kita dapatkan nilai fungsi objektif. Nah, setelah itu kita lakukan perhitungan mu baru ya. Mu baru itu kita dapatkan dengan menggunakan rumus ini. Oke ya. Jadi ini rumusnya. Nah, ini kita dapatkan mu baru. Mu baru. Nah, ini adalah mu baru. Mu itu derajat keanggotaan ya, derajat keanggotaan. Nah, ini kemudian kita cek. Jadi jika selisih dari fungsi 1 dengan fungsi 2 itu sudah lebih kecil dari minimum improvement, minimum improvementnya 0,0001, maka dia berhenti meskipun dia belum mencapai iterasi yang ke-30. Tapi kalau masih lebih besar ya, terus ya kita lanjutkan lagi ke langkah berikutnya. Seperti itu. Nah, ini setelah mencapai 30 atau kalau dia sudah mencapai selisih antara fungsi objek 1 dengan fungsi objek 2 itu sudah kurang dari minimum improvement, maka dia berhenti. Ini. Nah, setelah itu kita mengambil nilai, nah maksudnya gini, ini mu-nya, nah ini kan mu terakhir kan seperti ini. Nah, ini agak berbeda dengan Kamin. Kalau Kamin tadi adalah kita mengambil nilai yang minimum, distance kan, karena jarak yang minimum. Tapi kalau derajat keanggotaan, justru kita mengambil nilai yang terbesar. Artinya kalau misalkan di sini ada nilai di pixel 1 ini ya, pixel 1 itu nilainya 0,002, 0,000, ini maksudnya bahwa derajat keanggotaan pixel 1 ke klaster 1 itu 0,002. Derajat keanggotaan pixel 1 ke klaster 2 itu 0,00042. Ya, derajat keanggotaan pixel 1 ke klaster 3 itu 0,54. Ya. Maka mana yang paling baik istilahnya, dia paling meyakinkan itu adalah menjadi anggota dari klaster 3 karena derajat keanggotaannya paling tinggi. Nah, ini. Jadi berbeda dengan yang di Kamin tadi, kalau yang di sini yang kita pilih adalah yang justru derajat keanggotaannya paling tinggi. Jadi dengan melihat ini kita bisa definisikan bahwa pixel 1 ini adalah anggota dari klaster 3. Pixel 2 anggota dari klaster 3. Ini juga anggota dari klaster 3. Ini kalau yang 4 ini menjadi anggota dari klaster 4 karena 4 ini lebih tinggi. Kemudian pixel 5 ini yang lebih tinggi adalah klaster 4.
Yang pixel 6 ini juga klaster 4 dan seterusnya. Nah, di sini kita mengambil nilai ya, maksimum dari MU tadi, sehingga kita dapatkan, nah, benar kan, bahwa G, nah untuk pixel 1 dia anggotanya klaster 3, klaster 3, klaster 3, kemudian pixel 4 itu di klaster 4, klaster 4, dan seterusnya. Nah, kemudian kita dapatkan ini adalah penempatan klasternya, lalu kita jadikan ini menjadi matrik lagi, kita reshape. Ya, ini tujuannya adalah merubah dari bentuk yang vektor menjadi matrik ukuran M kali N. Kemudian kita beri warna untuk label yang berbeda dengan menggunakan perintah ini. Ini artinya label 1 saya misalkan beri warna merah, label 2 beri warna ini, dan seterusnya. Nah, ini hasilnya. Bisa dilihat hasilnya berbeda dengan hasil Kamin clustering tadi ya. Kalau Kamin clustering tadi dia hanya bisa terbagi menjadi 2. Ini image-nya sama. Image-nya sama ya. Sama-sama dibagi menjadi 4 cluster, tapi hasil Kamin clustering tadi hanya 2. Hasilnya hanya 2 kan? Bagian yang ini, yang warna biru muda ini, dan bagian yang background-nya. Tapi dengan menggunakan fuzzy semin clustering, ini lebih kelihatan jelas, ya, terbagi menjadi 4 daerah. Mungkin kalau ingin tahu gambar aslinya seperti apa. Nah, ini adalah gambar aslinya. Ini. Ya, jadi kelihatan bagian-bagiannya, komponen-komponen darahnya ini akan terlihat semua. Ya, bagian-bagiannya. Nah, apakah kalau misalkan iterasinya saya perbanyak kira-kira, atau saya sedikitkan misalkan, kira-kira hasilnya lebih baik atau lebih jelek? Ini bisa kita lihat. Nah, ini. Hasilnya lebih jelek ya, karena bagian background-nya ini dia terbagi menjadi 2 area yang berbeda. 2 area yang berbeda. Mungkin kalau kita perbesar iterasinya, hasilnya bisa lebih baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Bu. Oke, sambil menunggu ini, saya yang kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan yang berikutnya. Itu adalah region growth.